daripada gua salah. Oh, bukan lo yang diwawancarain sih. Ini beda toko coy. Oke guys, balik lagi bersama gua Raja Terakhir dari Isekai. Di depan gua ada sebuah barang. Wis, baru mulai udah di wis. Ada yang grogi guys. Jadi artis jadi takut. Enggak, ini justru guru gua. Jadi backstory sedikit sebelum kita buka ya. Di sebelah gua ini ada Mas Kelly ya. Atau lebih dikenal dengan Kelly. Atau lebih dikenal dengan apa? Coba apa? Robot jadul ya. Jadi buat teman-teman penggiat pop culture atau penyuka robot-robotan pasti tahu tokonya Doi ada di STC Senayan ya kan. Lantai berapa, Om? Lantai 1. Tapi gua kenal Doi jauh sebelum dari itu. Dari Doi masih jualan video game dan jualan kaos, jualan bikin turnamen apa tuh dulu Street Fighter ya? Tahu? Gua yang kenal lu nggak kenal gua. Bener dong kalimatnya. Bener dong. Jadi bukan gua sok kenal loh, gua memang tahu dia gitu kan, tapi dia nggak tahu gua, ya kan. Taunya dari mana? Kan Kenop zaman dulu. Oh, suka ke Kenop. Blok M. Oh, jarang beli berarti kalau aja. Ya kan, kalau sering beli gua pasti tahu. Oh, ini Maichu nih. Iya. Dulu duitnya nggak ada. Oh, enggak. Oh, sekarang banyak Nggak, berarti. sekarang juga nggak boleh ada. soalnya banyak banget nih mainan lu nih. Ini print. Oh, Ini. Jadi gitu ya guys ya. Jadi episode kita kali ini gua kedapetan sebuah barang goib ya. Aduh. Ini barang goib ini dapat dari siapa coba? Dari Chess Hobby Toys ya. Dari itu orangnya ada di belakang. Nggak jelas ya kan. Dia nggak jelas di belakang, dia kena ini apa kaki dingin, cold feet. Jadi dia nggak mau masuk ke kamera ya kan. Barangnya apa coba nih? Kasih tau Om Kel, salah lagi. Tahu, Mazinger Z. Ini Voltus. Tuh kan. Jadi kenapa Dom Kelly di episode kali ini? Karena pengetahuan gua tentang barang yang satu ini kurang. Pura-pura. Gua kurang bisa. Enggak, beneran. Gua taunya sebatas Mazinger lagi. Intinya gua nggak punya nih. Iya, itu masalah beda. Punya nggak punya itu masalah beda. Gua jangan sampai ntar lagi nge-review barang yang satu ini terus gua nggak bisa menjelaskan atau gua salah menjawab atau salah ngasih backstory misalkan bohong lagi dia sampai kode-kode semua dia hafal semua. Enggak. Mazinger doang hafal yang ini enggak. Lagu banget dia. Beneran sumpah guys, enggak guys. Jadi gue juga kan nggak boleh mengecewakan sponsorship ya. Takutnya ntar sponsor? Ada ini kan dari ini Chess Hobby Toys itu. Chess Hobby Toys gila. Iya. Ya. Daripada gua salah. Oh, bukan lo yang diwawancarain sih. Ini beda toko coy. Yoi. Jadi udah tokonya beda, gua suruh review. Kacau banget emang. Jadi daripada nanti gua salah jawab atau gua salah informasi, gua mengundang seorang ahlinya nih di bidang robot jadul. Jangan lupa sekalian teman-teman subscribe ke YouTube-nya Mas Kelly ya. Apa YouTube-nya kasih tau Mas? Nanti kita tampilin aja di bawah sini, kita lewatin ya. Oke. Langsung ya kita buka ya sama-sama ya. Siap. Oke, boleh kita buka ya. Izin ya Bang, dibuka ya Bang ya. Yoi. Udah, bukannya buat Oh enggak, gini. Yang biru buat lu, yang kuning buat gua, yang hitam buat dia. Jadi kalau kita ketemu bisa gatai. Ini sambil buka ya guys, nih kosong tuh. Enggak. Tapi kok ini gua mendapati tidak ada manual booknya ya? Itu dia. Memang nggak ada? Harusnya ada, tapi ini nggak ada. Namanya juga barang ini ya guys, barang endorse. Jadi kita nggak bisa banyak komplain. Ya kan? Barang goib. Ini kakinya bisa dibuka nggak sih? Oh bisa ya? Coba ya sambil lihat sama-sama ya. Kalau yang dulu, yang di form ini nggak bisa dibuka kakinya. Yang di foam tuh yang bantet ya? Ini kayaknya bisa ya. Gue takut patah nih Om. Tapi di gambarnya sih bisa dibuka gitu. Nah ini ya insight dari gua nih. Oh dari gambar bisa dibuka ya guys tuh. Nah jadi dari dulu tuh Mike yang namanya God Sigma itu mainannya nggak ada yang bagus. Termasuk yang vintage. Apalagi yang vintage karena apa? Karena vintage itu modelnya God Sigma-nya kayak gemuk. Oke. Jadi kayak agak overweight, nggak diet lama gitu. Oke. Padahal kalau kita lihat filmnya God Sigma tuh harusnya ramping. Oke. Ramping.
Nah, SRC tuh menurut gue tuh mainan God Sigma yang paling bagus. Tapi kan nggak bisa transform ya itu ya. Iya. Nah, masalahnya kan kalau kita untuk foto, nah walaupun yang SOC GX60 juga menurut gue agak gemuk ya. Agak gemuk. Jadi yang paling keren itu malah ini gitu. Kalau lihat dari foto sih ini paling bagus ini. Jadi dari foto ini kalau kita lihat fotonya doang, ini kayaknya mainan God Sigma yang gatainya paling ideal. Kalau gue lihat Cara ya. gatai dulu kan. Jadi pas dia jadi God Sigma-nya tuh nggak gemuk. Kayak SRC ya bahkan ya. Ya, Hampir mungkin mirip masih- kayak SRC ya. Ya, cuman gue belum lihat langsung sih. Terus Sama, langsung. gue Jadi juga. kita suruh si Riva Kalau digatai. kita belum lihat langsung Tolong ini kita namanya ngapain? Oh iya. Tapi ini langsung dari gue nih ya. Iya. Ini namanya apa kalau belum digabung? Kurai. Kurai. Si Kurai ini, gua nggak tahu namanya apa. Pokoknya gua biasanya nyebutnya robot hitamnya. Intinya si Kurai ini menurut gua tangannya Robot itu. panjang nih tangannya. Kurai? lihat nih. Apa? Iya Kurai. Tangannya panjang tuh. Jadi kayak monyet. Enggak, ini jadi copot, Bro. Hah? Oh iya bisa dilepas. Oh kan, Iya, bisa iya, copot. Bisa, Jadi bisa. yang tangan gede ini taruh Iya, di iya, kaki iya. sini. Oke. Memang ini Ini ketahuan banget nih gue. bidangnya nih. Memang hebat di Gue bidangnya. pulang aja deh. Memang nggak salah bintang tamu gua kali ini, memang dia sangat mengerti banget barang yang ini sesuai dengan umurnya guys. Ketemu. Pantes Oke, anjay ini- gua tarik dari tadi. Ini bagus banget sih. Menurut gue ini apa ya? Dari tadi gua tarik untung nggak patah. Iya, ini bagus. Ini bagus banget sih. Bagus. Ya, plastiknya emang ya cuman oke sih harga. Tapi PO-nya. bang, menurut gua, Sekarang udah mahal ya. menurut gua ya, plastiknya jauh tetap lebih bagus dari Daltanias dan dari Voltes. Gua ada Daltanias sama Voltes itu di atas. Ntar kita turunin buat perbandingan ya, terakhir aja. Oh iya, Menurut bener-bener. gua tetap lebih bagus. Iya, Soalnya iya. yang Daltanias Setuju, dan setuju. Voltes itu kalau digini banyak yang copot. Ini nggak ada yang copot nih. Ini aja copotnya tadi setengah mampus, gua nggak tahu gua tarik nih tuh. Oh bisa. Ini kalau yang kuning namanya apa ya? Rikusin. Daikushi. Rikusin. Rikusin tadi The King of Earth. panjang. Kuning. Pokoknya yang kuning ya. Ini kita mau coba transform kan nih? Ini gue penasaran sih, gue mau tahu ininya tuh dia swap part apa perfect transform. Tapi kalau gue lihat sih pengalaman dari mini action sebelumnya kayak Voltes dan kayak Dalton itu ada swap part ya kan. Jadi nggak benar-benar perfect transform. Ini juga dari sini udah ketahuan nih palanya diganti nih, dapat 2 kepala. Ya kalau itu kan menurut gue sih ya wajar ya. Wajar ya. Mereka untuk keep the cost down. Jadi buat simple lah gitu. Dari desainnya kan kalau kita lihat SOC kan dia lebih complicated. Kalau ini kan ya asal bisa jadi terus copot sana sini kepalanya lepas, menurut gue sih oke aja sih. Cuman nih kayaknya sih nggak pakai lepas kepala sih kayaknya nih. Ini buat teman-teman yang lagi nonton, maaf ya kalau bintang tamu gua bahasanya bahasa anak Jakarta Selatan ya. Nyampur-nyampur gitu bahasa Indonesia. Mana sih tangannya? Oh, nah ini copot nih. Kalau yang SOC atau vintage kan dimasukin. Ini berarti kan copot. Ini kan sama, gue ngikutin lu deh ya. Yang kiri kanan ini ya. Nah ini kan udah jadi kaki Nih, kiri kanan nih, gua sambil kasih lihat ke kamera nih itu. Nah, ini kan gini nih ya. Pala nggak bisa digeser. Nah ini bedanya kalau sama yang SOC sama vintage. Oh, ini pala di slide bang, slide ke belakang tuh. Oh, copot. Iya, slide ke belakang, no. Diganti sama? Masuk ke itu mungkin nanti ada lubang kakinya mungkin. Guys, ini gua sama Mas Kelly di sini transform tanpa manual dan tanpa lihat YouTube ya. Ini pertama kalinya kita megang barang ini. Gue takut patah nih sebenarnya. Gak apa-apa, ada yang punya di situ, pura-pura gila aja kita. Oh ya. Jadi ini pertama kalinya kita transform ini tanpa bantuan dari YouTube atau tanpa bantuan dari manual book atau tanpa bantuan dari yang punya. Nah ini Big Wing, ini namanya Big Wing. Jadi kalau di filmnya. Ini tahun berapa bang filmnya bang? 80. How do I know that? 80. Nah. Tuh kan, kuat lagi. 80, how do I know that? Yoi. Nah kalau desain baru sih ya harus pakai manual sih sebenarnya. Karena gue lihat nih buat Sigma yang ini kan desain baru, makanya dia bisa jadi seganteng ini sih gue agak-agak impress juga sih. Keren sih. Nah, karena Bandai aja nggak bisa pull something like that gitu. Woi Kun, makasih lo Kun. thank you Bilang-bilang banget dong kalau loh. lewat dong. Thank you banget loh. Main lewat-lewat aja. Iya, ini menurut gue sih ini salah satu mainan God Sigma yang paling bagus ya. Maksudnya dari sisi desain sama dari sisi harga. Sayangnya memang
Action Toys entah kenapa dia produksinya sangat sedikit, jadi dia cukup terkenal sih ya di dunia toys itu berapa, tapi bener batch selanjutnya nggak ada lebih. How do you know that for sure? Jangan dong. I cannot help myself. I cannot help myself lagi ya guys. Dikasih kamus-kamus lagi nih kita di sini. Wih, Wah, patah lagi. Patah. nah tuh kan, ini menurut gue desainnya bagus nih, bagus banget. Jadi dia walaupun kakinya kita naikin, ya kameranya lihat deh, dia tetap pinggangnya jadi ramping. Ini bagus banget sih menurut gue. Kalau SOC pinggulnya besar jadi. Jadi kan SOC, kalau SOC pinggulnya besar. sama Godaikin ini diangkat naik ke atas, jadi Filmnya soalnya. perutnya nambah. Sedangkan Oh, ini jadi ini transformnya ini tidak sesuai dengan film. tidak sesuai dengan film, tapi akhirnya jadi lebih ganteng buat Cikman. Tapi lebih sesuai dengan kantong kan? Ya, Itu yang masalah utama kita ya guys ya. Yang penting sesuai dulu di kantong. nggak masalahnya sekarang lo punya itu juga nggak usah beli. Karena go in. Tuh, Bagus guys. ini menurut gue sih bagus banget sih. Banget. Bagus banget. Bagus Ini banget. lebih bagus dari SOC-nya, lebih bagus dari Godaikin-nya, lebih bagus dari SRC. Poppy-nya, lebih bagus. SRC ini harusnya lebih bagus karena apa? Karena dia bisa gatai. Ya, bisa gatai. Dan secara proporsi ya guys ya. Secara proporsi menurut gua dia cuman beda dikit banget sama SRC. Memang secara proporsi lebih bagus SRC. ya. Karena SRC nggak bisa transform. Dan kualitasnya banyak bahan besinya. Ini kan nggak sama sekali nggak ada besinya nih, fully plastik. Tapi menurut gua ini oke banget. Apalagi kalau lu bandingkan dengan mini action sebelumnya. Jauh mini action sebelumnya, apalagi si Daltanias itu gila, copot-copot banget, dipasang lepas terus. Oke, lo perhatiin ya Mike, ini kan lo baru lihat juga nih. Lo perhatiin deh, kira-kira yang lebih bagus apa menurut lo apa? Oh, kalau dibandingin sama apa nih? Sama mini action Tadi kan lo sebelumnya? bilang sama sebelumnya kan Sama ada mini action Voltus, sebelumnya ada otomatis Daltanias, lebih ada- bagus, quality build pasti lebih bagus. Oke, Ini lebih firm. Waktu gatai aja lebih firm. Kalau Voltus digini-giniin suka copot tuh. iya betul. Ya kan? Apalagi Combattler diginiin copot langsung. Iya, benar. Nah, terus Daltanias plastiknya bahannya tipis-tipis. Gua punya Daltanias sudah patah. Udah benar-benar patah dan diperbaikin sama si Dede Along. Ini tadi kita pasang-pasang, kita mainin, dan kebetulan tangan gua termasuk kasar ya guys ya. Ini nggak ada parts-parts yang copot. Oke. Malah dapat 2 ya kan. Kualitas catnya juga lebih bagus, jauh. Dan parts-parts yang harus diswap kayak tadi gini nih, kalau dilepas kan ini kan harus dilepas biar kakinya bisa ngangkang. Ini sekarang dengan keadaan terpasang kagak lepas-lepas tuh. Jadi memang secara quality build diperbaikin banget kalau menurut gua ya. Tapi ada minusnya sih menurut gua. Nggak bisa dibuka ya? Shieldnya nggak bisa dilepas. Oh. Apa kita nggak tahu ya? Shieldnya jatuh. Hah? Bisa? Oh, agak paksa berarti. Coba aja nggak apa-apa kok. Iya bisa loh. Wah keren. Shieldnya bisa dilepas, bisa dipasang. Wah juga gila, shieldnya. ini mah udah apa ya minusnya? Aku cari minusnya apa ya? Minusnya barangnya harus dicari. Itu aja. Minum dulu aus. Enak. Kayaknya gue mau disiram abis ini nih. Aus. Gue juga, gue nungguin ini apa namanya? Nungguin gua minum dulu ya. Yang punya rumah. Buat teman-teman yang penasaran sama barang ini dan pengen punya barang ini, mungkin masih punya kesempatan ya. Silakan langsung hubungin Chess Hobby Toys ya. Dia ada di YouTube tuh, terus ntar di YouTube Tokopedia ya salah. Ada di Tokopedia, nanti linknya dikasih lagi sama gua berupa deskripsi dan berupa banner masuk ya. Oke sih menurut gua, cuman sayangnya kalau dari gua sih nggak ada sih, semuanya perfect. Parts. Gue mau nyari nih minusnya apa, harusnya ada minusnya sih. Ada Iya. minusnya satu. Apa? Menurut gue. Dia berubahnya nggak sesuai anime. Jadi yang tadi kurainya itu harusnya kan Tangan masuk. paha masuk ke sini, tapi dia found a way untuk mengubah. Tapi emang tujuannya jelas sih. Jadi dia buat supaya God Sigma-nya itu lebih ramping. Dan lebih firm. Ya, tapi itu nggak sesuai sama anime, cuman ya oke lah. Sama ini sih apa namanya, kakinya ini harusnya kan Kurai sama Rikusin sama Kaime ini harusnya dari kepalanya itu kebuka kayak plat yang nempel ke kakinya. Masuk ke dalam ya? Masuk ke dalam Iya, kepalanya jadi kan kayak kebuka animenya ya. gitu kan. Nah itu nggak ada. Sedangkan yang di formnya aja kayaknya ada deh. Yang mini deform kayaknya ada deh. Terus
SOC juga sama, gue naikin apalagi. Tapi menurut gue valid aja karena dia ngejar apa? Dia ngejar bentuk yang ramping dari Godzilla sendiri, dan gue sih support dan gue seneng banget sih sama. Tadi gue setuju sama Mike. Ini catnya jauh lebih bagus, barangnya juga lebih firm. Kalau kelihatan, kalau dia berdiri doang gini itu nggak kelihatan plastik. Dan ukurannya pas ya, enak ya segini. Ya oke sih. Sebenarnya kalau harga PO-nya yang Harga berapa bang? Harga bang? 5.000 yen ya. Wah mahal banget bang, untung berapa? Tadi gue udah ngomong 5.000 yen lagi Mike. Gue dimarahin seller kalau nggak ada ketawa ganti ya. Ya menurut gue wajar sih ya, karena kan sekarang barangnya juga nggak ada, jadi memang ada harga. Oh dia aji reseller. mumpung, barang nggak ada dia aji mumpung. Parah lo. Iya biasa, itu biasa begitu. Harusnya kita ada Voltus, atau kan ada ya. Ada ntar kita turunin aja. Tapi emang begini sih Dan emang. yang si Voltus ini nih, ininya kan tuh. Iya. Sih ya. Iya, Veto ya? Klimsi itu apa? Bahasa selatan banget ini ya kan. Voltus nomor 1, nomor 2 Kobutler, nomor 3 ini nih. Nomor 1 converter kali. Nomor 1 converter. Nomor 4 apa ya? Daimos ya? Oh. Nah ini tuh nih guys nih, ini lepas nih tuh. Ini udah lepas nih tuh. Nah, itu penyakit vintage tuh. Nah di sini ada kuncinya. Cuman masuknya kan kita nggak tahu yang raba-raba ya. Kalau yang tadi ini packnya jelas banget nih si God Sigma nih. Enak masangnya. Gimana? Ini kan ada kuncinya nih. Buat dia ngegigit nih, ngekok gitu kan. Nah tapi susah gitu. Susah ini udah. Oh iya tuh. Ya pokoknya Salah susah desain deh. ya. Entah salah desain atau memang gimana nggak tahu juga. Kalau ini God Sigma dimaininnya enak banget. Jadi packnya untuk ngunci itu enak, ceklek-cekleknya itu enak. Kalau yang lain, yang ini masih bisa diterima lah. Ini bener-bener nggak bisa diterima dan ini udah patah-patah, cuman nggak kelihatan aja dicat ulang. Kan itu lah. Udah, dan ini belakang nih, tangan belakang itu lepas terus. Lo transform pasti lepas 100 kali. Perhatiin deh tuh macannya. Pakai Gatsby, Mike. Iya Banget. Kilat ya. Yoi. Karena dia abis ini harus langsung ke kantor. Oh, Iya. nyindir gue lagi. Gitu Ya guys. gitu sih kalau dari gue, God Sigma ini Worth to buy ya. sangat worth to buy. Desainnya itu bagus sekali karena kita ngikutin God Sigma dari dulu. Ya itu kan sebenarnya kalau di Jepang animenya nggak terlalu ngetop gitu ya. Siapa yang nonton God Sigma kecuali kita sama orang Italia gitu kan. Iya. God Dan- Sigma. Iya. Dan anime itu kalau perhatiin ya, lo kalau nonton lagi tuh yang gambar tuh kayak orang malas-malasan gitu. Jadi kadang-kadang Setiap frame kadang-kadang beda ya. bukan, kadang-kadang mereka lupa warnain. Ya. Kadang-kadang robotnya kupingnya hilang gitu. Jadi kalau lo perhatiin animenya tuh konsistensi animasinya tuh sangat buruk gitu. Jagoannya tuh si siapa Toshiya kadang-kadang ganteng, kadang-kadang jelek. Ceweknya juga kadang-kadang cantik, kadang-kadang gak karuan gitu. Sama kayak Mazinger, Kabuto Koji beda-beda tiap frame. Oh iya, kalau Kabuto Koji kan tahun 68 ya, jadi masih Oh, hafal guys. Udah lahir gitu. Aduh. Gua harus tepuk tangan banget nih untuk bapak yang satu ini kan. Hafal sampai tahun-tahunan begitu. itu robot pertama, jadi ya cincai lah, lo agak jelek-jelek cincai lah. Dengar tuh ya, robot pertama bukannya Astro Boy, Bang? Astro Boy itu robot pertama. Jadi yang bener robot pertama Astro Boy apa Mazinger? Astro Boy, tapi tuh kan dia super robot salah. enggak, tapi super robot pertama Mazinger itu orang yang robot yang ada pilotnya di dalam. Oh, begitu ya guys ya. Jadi beda nih. Nanti kita ada segmen tersendiri bahas super robot sama real robot gimana? Kalau super katanya robot- mau ke Jepang, mau ngajak gue katanya mau lihat real robot di enggak, Yokohama. enggak. Enggak. Tadi katanya Enggak, mau enggak. ngajak gua, makanya Enggak. gua mau syuting. Enggak, nih. enggak. Ya, gue juga diajak. Enggak ada yang diajak. Enggak dibilang sama gue, katanya gue. Enggak ada yang diajak, enggak ada yang diajak. Ditegaskan boleh Om, sampaikan salam buat mama di rumah yang nonton gitu kan. Tapi gua ngomong Amon TV nggak boleh. Oh. Nah, cuman guys nih ya, gua tuh beberapa waktu terakhir nih gua baru nggak gitu yang namanya Isekai Coffee tuh keren banget ya. Ah bisa aja lu. Lo mau dipromoin nggak? Ya serius. Jadi gua tuh hampir tiap hari tuh lewat Pondok Indah sih. Lewat doang, nggak bisa beli rumah di sini. Beda halnya dengan bapak ini sih. Loh, itu bahaya ya. Baru lewat doang aja bahasanya udah begitu kan. Nah, jadi lo semua tuh mesti datang ke Isekai Coffee. Di sini kita bisa ngelihat robot ya dari yang vintage sampai modern.
Terus kita bisa ngelihat passionnya Isekai terhadap dunia toys itu sangat luar biasa. Di sini kita bisa lihat manga. Ya kayak lo ke Tokyo, kalau kita jalan-jalan di Tokyo, yang dia lakukan tiap bulan waktu itu. Iya kan? Jadi Gila, kafe-kafe itu banyak manga dan di sini lo bisa dapetin vibe-nya gitu. Widih. Dan lo ada dingdong, ada TV, ada topi. Kok topi sih? Terus kopinya juga oke, terus Wih. vibe-nya keren banget. Jadi Wis. pakai ludah ya, ludahin. Pakai air cupang. Bercanda. Pokoknya di sini oke banget dan gue sangat rekomen kalau teman-teman yang senang toys. Kalau lewat Pondok Indah lo mesti cari Isekai Coffee. Yoi, ditunggu ya kedatangannya teman-teman semua ya. Terus jangan Ada lupa program affiliate kan, jadi kalau dapat gue juga dapat. ada program affiliate ya. Affiliate apa tuh, Mbak? Nah, maksudnya kalau ada yang beli kopi, tadi kan gue promo jadi gue dapat Oh iya, gratis. buy 100 get 1 free. Amat men. Yoi. Ini gue jadi bayar nih. Enggak, itu gratis. Oh, alhamdulillah. Dari Isekai Coffee ya. Nah, ini enak banget ya. Ya ini es teh tawar. Ketahuan bokis. Jadi gitu ya guys ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terus kalau kalian suka obrolan kita kali ini jangan lupa di-share. Terus kedepannya akan ada konten-konten lagi sama Mas Kelly ya. Kalau dari teman-teman yang nonton ada ide nih, misalkan bahas ini dong sama Mas Kelly, bahas itu dong sama Mas Kelly, silakan disampaikan berupa komen. Nanti kalau memang menarik, kita akan dengan senang hati kita akan bikin konten yang lain sesuka-suka gua. Jadi gitu guys, jangan lupa dan thank you ya udah nonton ya. Bye. Bye.